Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Ada yang orang Surabaya nggak di sini? Karena hari ini saya mau cerita tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1946 di Surabaya. Disclaimer, video saya kali ini diambil dari sumber buku ini. Buku yang berjudul Komunitas Tionghoa di Surabaya yang ditulis oleh Anjarwati Nurjanah. Dan saya tegaskan di sini sekali lagi, ini adalah cerita sejarah, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, bukan masa sekarang. Dan saya juga bikin video ini adalah untuk berbagi pengetahuan aja sama teman-teman. Mungkin di sini ada juga yang belum tahu gitu ya, sama seperti saya baru tahu bener ceritanya setelah baca bukunya gitu. Jadi bukan bermaksud hendak mengungkit-ungkit cerita sentimen masa lalu lah, atau mengenang-enang peristiwa yang lama atau apapun yang berhubungan dengan sentimen di masa lalu. Enggak ya, karena kita dulu di sekolah semua pasti pernah kan belajar yang namanya sejarah ya. Ada semua sejarah macam-macam, ada dari mungkin mulai dari perang Diponegoro sampai perang kemerdekaan. Dan itu bertujuan sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan kita gitu kan, bukan untuk mengungkit-ungkit cerita lalu, mengungkit-ungkit sentimen masa lalu dengan tujuan apa-apa. Enggak. Jadi please hear carefully, think wisely, jangan lebih cepat jempol daripada ini dan ini. Oke guys, thank you. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1930 di Surabaya, suku bangsa Tionghoa yang ada di kota tersebut dari keseluruhannya, ini orang Hokkien ini yang paling banyak. Persentasenya sebesar 61,97%, suku Hakka peringkat kedua persentasenya sebesar 4,37%, diikuti Teochew 7,53%, lalu Guangfu atau Konghu sebesar 17,64%, sisanya yang di luar subsuku tersebut sebanyak 8,49%. Jadi masih menurut buku ini, keragaman suku bangsa Tionghoa yang ada di Surabaya ini disebabkan karena masuknya orang-orang Tionghoa di daerah pertambangan dan perkebunan di luar Jawa gitu. Jadi karena masa kontrak atau masa kerja mereka di tempat-tempat tersebut sudah selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke Pulau Jawa dan menyebar ke kota-kota besar yang ada di pulau itu. Jadi dengan kata lain, masyarakat Tionghoa di Surabaya ini terbentuk sebagai hasil dari aktivitas individu yang tidak terorganisasi. Jadi mereka tidak seperti di beberapa bagian dari Nusantara yang orang Tionghoanya datang secara berkelompok. Kalau yang di sini mereka datang mungkin sendiri-sendiri, atau kalau berkelompok juga dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi sehingga mereka lebih bebas dalam beraktivitas sehari-hari, dalam arti lebih mudah beradaptasi dan melakukan pembauran dengan penduduk lainnya yang ada di kota Surabaya. Secara umum dalam kesehariannya, masyarakat Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Melayu Tionghoa. Di sebagian kalangan Toto, orang-orang Tionghoa ini masih berusaha mempertahankan tradisi budaya dan bahasa nenek moyang mereka. Sementara di antara generasi peranakan ini mereka lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu, apalagi misalnya bila mereka berpendidikan barat, itu sudah lebih cenderung menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Melayu dalam keseharian mereka. Sementara bahasa nenek moyang semakin lama semakin tidak dikenali oleh mereka gitu. Jadi maksudnya mereka ini, yang peranakan ini, yang apalagi yang sudah berpendidikan barat ini, semakin tidak bisa lagi berbahasa nenek moyang karena sudah tidak pernah digunakan lagi gitu. Waktu terus berjalan, akhirnya tibalah tahun 1945. Di minggu-minggu awal setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di kota Surabaya masih dibilang cukup aman, tidak ada gejolak sama sekali. Hal itu mungkin karena kekuasaan Jepang masih berlangsung di sana.
Nah, terus berdasarkan persetujuan antara pihak Jepang dengan sekutu, ditetapkan bahwa pasukan Jepang di Jawa harus bertanggung jawab memelihara keamanan sampai pasukan sekutu mendarat kembali di Indonesia. Baru menjelang bulan September mulailah terjadi pencurian-pencurian di rumah-rumah orang kaya Tionghoa atau rumah-rumah orang Eropa yang penghuninya sudah pergi kembali ke negaranya atau tengah dipenjara oleh tentara Jepang. Keadaan ini terjadi karena pada saat itu situasi perekonomian itu belum stabil akibat sisa-sisa Perang Dunia Kedua yang baru saja selesai. Jadi rakyat masih sangat merasakan dampaknya bagi mereka. Barang-barang kebutuhan pokok itu sulit sekali untuk didapatkan pada saat itu. Sebenarnya kesulitan makanan atau bahan pangan ini sudah coba diatasi oleh beberapa Komite Nasional Indonesia yang ada di Surabaya. Tapi karena jumlah penduduknya itu lebih banyak daripada bahan makanan yang tersedia, jadi tetap saja itu tidak memadai, tetap banyak rakyat yang kelaparan. Sementara di sisi lain, warga etnis Tionghoa yang kaya raya ini mereka biasanya memiliki gudang persediaan bahan makanan. Jadi keadaan itulah yang mendorong rakyat untuk mulai melakukan pencurian di rumah-rumah orang-orang Tionghoa yang kaya gitu. Pada akhir Oktober 1945, kota Surabaya didatangi 6.000 pasukan tentara sekutu yang terdiri dari serdadu Inggris, serdadu Gurkha dari Nepal, dan dari India Utara. Pasukan pertama ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Jadi mereka melaksanakan tugas dari sekutu, salah satunya adalah mengurusi tawanan perang Jepang. Dengan kedatangan mereka berarti kan otomatis menambah jumlah orang asing yang ada di kota Surabaya. Dan ditambah lagi para serdadu itu membawa senjata dan mereka berjaga di setiap sudut kota gitu. Jadi suasana pada saat itu kembali mencekam seperti ketika masa peperangan. Akhirnya terjadilah lagi ketegangan dan konflik antara pasukan sekutu itu dengan para pejuang dari kota Surabaya. Pada saat itu orang-orang Tionghoa pun terbagi menjadi dua. Ada yang berpihak bekerja menjadi mata-mata sekutu, tapi ada juga yang berpihak kepada pejuang kemerdekaan. Dan terus pada suatu hari di Surabaya dilakukan upaya pembersihan yang dilakukan oleh pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR Surabaya. Mereka menyusun daftar hitam orang-orang Tionghoa yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Itu. Puncak ketegangan itu akhirnya meletus pada tanggal 10 November 1945, di mana selama 3 minggu itu terjadi peperangan yang mengerikan. Pada saat itu pasukan sekutu mengebom memporak-porandakan kota Surabaya dengan serbuan bom mereka. Efeknya apa? Orang sebelumnya sudah kesulitan bahan makanan, sekarang peperangan terjadi lagi, kota porak-poranda, ya jelas semakin sulit lagi rakyat untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga pencurian, perampokan ini semakin banyak terjadi. Dan pada saat itu tentara-tentara sekutu, tentara-tentara Gurkha itu banyak melakukan pemerkosaan terhadap wanita-wanita Tionghoa. Pada saat itu tentara atau serdadu sekutu itu benar-benar merendahkan orang-orang Tionghoa. Mereka nggak segan-segan seperti yang tadi dibilang memperkosa para wanitanya. Mereka juga melakukan perampokan dari gudang-gudang makanan atau apapun barang-barang yang bisa dirampok dari rumah-rumah dan toko-toko orang Tionghoa, terutama dari mereka yang kaya raya. Memasuki awal tahun 1946, sebenarnya situasi di kota Surabaya sudah dapat dikatakan tenang, mulai tenang, tapi pasukan sekutu masih bersiaga di sana. Sementara para pejuang Surabaya itu mundur ke pedalaman. Nah, karena dianggap mereka para pejuang dari kota Surabaya itu nggak ada lagi, tentara sekutu ini kembali bertindak semena-mena, kembali bertindak merugikan dan meresahkan penduduk kota. Mereka bergerombol masuk ke pasar, mengambil barang-barang tanpa bayar, terus melakukan pemerkosaan terhadap wanita-wanita Tionghoa dan tindakan sewenang-wenang lainnya yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap mereka.
Hari Kamis 10 Januari 1946, aktivitas di Pasar Pabean di kota Surabaya berlangsung dengan normal, berlangsung seperti biasanya. Di dekat pasar tersebut terdapat sebuah gudang makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para tentara sekutu selama mereka berada di Surabaya. Nah, pagi itu terlihat beberapa orang Tionghoa mengeluarkan beberapa bahan makanan dari dalam gudang tersebut. Ternyata mereka bukan mencuri, tapi mereka melakukan barter dengan tentara sekutu. Jadi mereka menukarkan barang-barang milik mereka, barang-barang apa aja kayak jam, pakaian, gramofon, bahkan hingga ayam, dan ditukarkan dengan bahan makanan gitu. Ini mungkin terjadi karena sebelumnya milik mereka kan, gudang milik mereka kan juga sering dirampok oleh tentara sekutu kali ya. Jadi mungkin pada saat itu mereka juga mengalami kesulitan bahan makanan sehingga terpaksa harus melakukan barter dengan menukarkan barang-barang mereka yang lain supaya mereka bisa tetap makan. Nah, sayangnya kejadian itu kemudian diketahui oleh anggota AMA Police yang sedang berkeliling untuk memeriksa keadaan. Seketika itu juga mereka, orang-orang Tionghoa ini, ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Nah, pada saat itu mereka yang ditangkap ngomong dong bahwa mereka sebenarnya tidak sedang mencuri, mereka hanya barter, melakukan penukaran dengan barang-barang milik mereka sendiri untuk mendapatkan bahan makanan. Tapi keterangan mereka ini tidak dihiraukan oleh kepolisian. Mereka tetap ditangkap. Mengetahui adanya penangkapan tersebut, orang-orang Tionghoa yang ada di Pasar Pabean dan di Songoyudan berkumpul di Tin Plain. Jam 1:30 siang mereka berkumpul dan berdemo gitu, meneriakan aksi protes, menunjukkan kemarahan mereka atas penangkapan rekan-rekan mereka. Terus mereka saat itu juga mengeluarkan unek-unek mereka terhadap tentara sekutu selama ini. Kan ada tindakan perampokan hingga pemerkosaan. Nah, itu mereka protes, jadi kemarahan mereka meledak pada saat itu. Menjelang sore hari, kerumunan itu mulai bubar, tapi masih tersisa segelintir orang, yaitu para pemuda yang masih merasa belum puas dengan tindakan para tentara sekutu yang semena-mena. Mereka kemudian berkumpul dan membicarakan rencana untuk melanjutkan aksi protes di esok harinya gitu, dan mulai membuat plakat dan selebaran di rumah Tuan Kwik Wee Kyu. Jumat 11 Januari berarti keesokan harinya, para pemuda tersebut berkumpul lagi di tempat yang sama dengan sehari sebelumnya. Mereka membawa plakat-plakat yang sudah disiapkan di malam sebelumnya juga, dan memulai memprotes lagi tentara sekutu yang menangkap rekan-rekan mereka gitu. Dalam waktu singkat akhirnya kerumunan itu semakin bertambah, dan pada hari itu pemogokan kerja masih berlanjut. Jadi sehari sebelumnya itu karena mereka berkumpul, mereka semua stop, berhenti bekerja, berhenti berdagang gitu. Jadi dan berlanjut di hari Jumatnya. Jadi pasar-pasar ini kosong, toko-toko, tempat-tempat usaha itu juga tutup. Semakin lama aksi ini berlangsung semakin panas. Bentrokan kalau udah begitu kan nggak bisa dihindari, pasti ada aja gitu kan yang terjadi. Nah, akhirnya tentara sekutu berhasil menangkap 4 orang pemuda. Ini tentara India yang menangkap mereka, lalu dibawa ke pos setempat. Melihat keadaan ini, orang-orang Tionghoa tentu makin marah dong, kok makin nambah yang ditangkapnya sama tentara sekutu itu. Akhirnya mereka berteriak-teriak untuk melepaskan temannya yang ditangkap, karena takut diserang lebih parah lagi. Akhirnya tentara sekutu itu melemparkan granat tangan ke arah kerumunan. Tidak lama dari situ, sepasukan tentara sekutu lainnya datang dan mereka menembakkan tembakan peringatan untuk menenangkan massa, untuk membubarkan massa. Nah, pada saat itu pula Wee Chiao-leong, seorang pemimpin Xianghui Surabaya, datang bersama beberapa pengurus dan ketua organisasi Tionghoa lainnya untuk menyelesaikan masa ini. Kedatangan Wee Chiao-leong dan teman-temannya ini berhasil meredakan sedikit ketegangan dan kemarahan orang-orang Tionghoa tersebut. Kemudian Wee Chiao-leong dan teman-temannya meminta kepada tentara Inggris untuk menghentikan tembakan peringatan dan mengadakan dialog untuk menyelesaikan masalah.
Wei Xiaoliong juga meminta para pemuda yang ditahan oleh tentara sekutu itu untuk dibebaskan, dan beliau menyampaikan tuntutan dari para warga yang tidak puas dengan tentara sekutu ya, salah satunya tentang barang-barang mereka yang dirampas oleh tentara sekutu. Sayangnya pertemuan hari itu belum ada kata sepakat, karena pada Sabtu keesokan harinya, berarti 12 Januari 1946, aksi pemogokan yang dilakukan oleh warga Tionghoa masih terus berlangsung. Baru keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 1946 akhirnya diadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh warga Tionghoa di Surabaya. Pada saat itu disampaikan jawaban tentara sekutu atas masalah tersebut oleh pemimpin Tentara Darat Serikat di Jawa Timur. Pemimpin Tentara Darat Serikat di Jawa Timur itu Mayor Jenderal E.C. Manser. Ini dia mengatakan penyesalannya melalui pidato atas kejadian pemogokan warga Tionghoa di Surabaya. Itu beliau akhirnya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap sebab-sebab yang menimbulkan aksi protes itu dan segera mengeluarkan perintah kepada anggota mereka untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut. Lalu penduduk orang Tionghoa yang menghadiri rapat itu juga menjelaskan kenapa mereka sampai merasa terganggu oleh pasukan sekutu itu, karena selain barang-barang mereka dirampok, terus wanita-wanita Tionghoanya diperkosa, para tentara sekutu itu juga selalu menghina dan merendahkan mereka gitu. Mereka selalu dikata-katai dengan kata-kata yang kasar. Singkat cerita, akhirnya diambillah jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahwa sang mayor berjanji pasukannya akan ditindaklanjuti, tidak akan terjadi lagi hal seperti itu, dan barang-barang rampasan yang telah diambil oleh tentara mereka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah aksi mogok selama 4 hari berturut-turut, akhirnya pasar kembali beroperasi. Orang-orang Tionghoa yang bekerja di berbagai sektor itu juga mulai kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tapi itu tidak serta-merta keadaan menjadi pulih lagi seperti biasa. Karena bayangin guys, selama 4 hari pasar tutup, rakyat sulit untuk mendapatkan bahan makanan gitu. Karena kan sebagian besar bahan makanan itu yang jualnya itu orang-orang Tionghoa gitu pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu juga tentara sekutu bertanggung jawab untuk membantu memulihkan situasi yang terjadi di kota Surabaya. Nah, jadi gitu deh ceritanya, gimana? Seru nggak guys? Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Salam!